Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Jasmana dan selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Oke, terima kasih sudah, menonton video ini. Jadi, saya adalah, owner dari Zezignesia Education. Zezignesia Education ini merupakan, channel yang kita fokuskan untuk sharing tentang, seputar pendidikan, gitu. Nah, kebetulan saya ada alumni penerima beasiswa LPDP angkatan 62 dulu, ambil master di University of York, United Kingdom. Dan alhamdulillah saya diberikan kembali kesempatan untuk lanjut studi S3 melalui LPDP juga, lulus pada Desember 2019, tahun yang lalu, dan insya Allah akan ambil studi S3 di University of Birmingham, masih di UK. Nah, dulu, saya pernah punya cita-cita bahwa ketika saya lulus LPDP, saya ingin, sharing, berbagi tentang bagaimana sih proses dari awal saya belajar bahasa Inggris, kemudian proses persiapan beasiswa, sampai dengan, bagaimana, studi di sana, gitu. Nah, channel ini saya akan dedikasikan untuk, proses sharing tentang, studi luar negeri, gitu. Oke, ini adalah video pertama saya. Nah, saya akan, di video pertama ini, saya akan berbagi tentang, jenis-jenis, beasiswa di studi luar negeri, gitu. Karena, teman-teman, pasti, saya berpikir bahwa ketika kita, berbicara tentang beasiswa, gitu kan, pasti mungkin teman-teman ini yang terpikirkan LPDP, gitu. Karena itu adalah yang paling, populer di Indonesia dan paling sangat banyak peminatnya di Indonesia. Tapi, teman-teman, ketika kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri, sebetulnya bukan hanya beasiswa LPDP saja, tetapi ada banyak beasiswa-beasiswa lainnya yang, bisa memberikan kesempatan kepada kita, gitu. Dan, semuanya sama, memberikan beasiswa full dari mulai, pembiayaan biaya hidup sehari-hari, tiket pesawat, uang SPP, dan yang lain sebagainya. Nanti, secara bertahap saya akan bahas secara satu persatu ya. Untuk di video pertama ini, saya akan, lebih fokus kepada jenis-jenis beasiswanya saja. Nanti di video-video selanjutnya, saya akan membahas lebih detail kira-kira, apa saja sih, mulai dari berkas, kemudian bagaimana cara, daftar ke kampus luar negeri, kemudian bagaimana, kehidupan di sana dan yang lainnya, gitu. Oke. Nah, ini dia, saya ingin menjelaskan di video kali ini, tentang mengapa sih kita harus lanjut studi ke luar negeri, lalu jenis-jenis beasiswa apa saja yang, untuk, bisa lanjut studi ke luar negeri itu, kemudian, kira-kira apa saja sih daftar beasiswa luar negeri yang sekarang sedang buka pendaftaran? Nah, ini kan sudah Januari 2021 ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus, update kira-kira, apa saja sih yang sekarang sedang, membuka pendaftaran. Dan yang terakhir adalah berkas apa saja yang perlu kita, persiapkan untuk, lanjut studi ke luar negeri tersebut. Sekali lagi, karena ini adalah video pertama, jadi, masih secara umum, saya akan menjelaskan, secara umum dulu kira-kira jenis beasiswa apa saja. Nanti untuk video berikutnya saya akan bahas lebih detail, oke? Nah, kira-kira mengapa kita harus, lanjut studi ke luar negeri? Nah, yang pertama tentu adalah menambah skill bahasa asing. Teman-teman, saya, punya seorang teman, dia adalah orang Indonesia, kebetulan dari, eee, SD sampai dengan SMA-nya di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat ya, ya di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dia lanjut studi S1-nya itu di Mesir, di Kairo. Luar biasa, dia sangat fasih dalam berbahasa Arab, gitu. Jadi, secara tidak langsung dia sudah bisa bahasa Minang, kemudian bahasa Indonesia, lalu bahasa Arab. Lalu kemudian dia lanjut studi S2-nya ke ke Scotland. Masih di England, di United Kingdom, tapi dia di Skotlandia. Nah, di Scotland dia sangat mahir berbicara bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu manfaat untuk lanjut studi ke luar negeri. Dan sekarang, teman-teman, dia memiliki banyak sekali relasi. Ketika dia berbicara dengan orang Timur Tengah, gitu kan, yang mayoritas menggunakan bahasa Arab, dia sangat bisa dan mampu untuk, menyampaikan dengan bahasa Arab. Tetapi ketika dia mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris, itu juga dia sangat bisa. Dan dia adalah salah satu orang yang sangat dicari-cari oleh,
multinational company atau perusahaan-perusahaan internasional seperti itu. Jadi teman-teman menambah skill merupakan skill bahasa asing merupakan salah satu manfaat untuk lanjut studi ke luar negeri. Nah, yang kedua adalah tentunya mendapatkan relasi internasional. Setidaknya kita memiliki relasi dengan dosen pembimbing kita atau dosen-dosen di kampus tersebut gitu. Khususnya bagi teman-teman yang misalnya berencana ingin menjadi seorang dosen, yang kebetulan saya sendiri dosen yang mengetahui kira-kira manfaatnya apa. Misalnya dosen itu kita perlu relasi internasional, entah itu untuk kolaborasi penelitian internasional atau misalnya teman-teman mengundang pembicara-pembicara internasional, tentu harus menggunakan bahasa asing. Dan kita kalau sudah punya relasi atau kenal dengan orang tersebut, kita akan sangat mudah untuk memanggil mereka. Dan kalau misalnya teman-teman punya relasi misalnya untuk bisnis atau misalnya untuk apa gitu kan, itu juga akan sangat membantu. Dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan serta kita bisa menjadi mandiri gitu. Jadi ya ini sepintas inilah pendapat saya saja ya. Ini adalah pendapat saya. Mungkin teman-teman memiliki pendapat yang lain. Kira-kira kenapa sih kita harus lanjut studi ke luar negeri? Nah, berikutnya adalah, nah kira-kira apa saja sih jenis-jenis beasiswa studi luar negeri dan kapan deadline pengumpulan berkasnya? Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi topik utama kita ya. Kira-kira apakah hanya LPDP saja gitu kan? Apakah hanya Australian Award saja untuk Australia gitu? Ternyata jawabannya tidak, teman-teman. Banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan gitu kan untuk lanjut studi ke luar negeri gitu. Nah, mari kita lihat. Oke, nah ini adalah beasiswa-beasiswa yang mungkin saya katakan populer gitu kan. Kenapa populer? Karena eee, berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya hunting beasiswa, rata-rata orang-orang itu tahu beasiswa ini gitu. Yang paling pertama saya tulis nomor satu adalah LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, ini merupakan salah satu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia dan jumlahnya ini sangat banyak sekali gitu. Jadi artinya kuota atau mahasiswa yang diberangkatkan setiap tahunnya itu sangat banyak sekali. Dan beasiswa LPDP ini bukan hanya untuk studi luar negeri saja, tetapi juga ada untuk studi dalam negeri gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki cita-cita untuk lanjut studi baik dalam maupun luar negeri, nah cobalah beasiswa LPDP. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya beasiswa dari pemerintah Inggris, namanya Chevening Scholarship. Nah, Chevening Scholarship ini merupakan suatu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin lanjut studi di negara Inggris gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk lanjut ke negara Inggris, nah silakan cobalah beasiswa Chevening ini gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah Fulbright. Nah, Fulbright ini adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat gitu. Dan juga untuk mahasiswa Indonesia. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ingin coba, wah saya ingin punya cita-cita nih, saya ingin lanjut di Washington University gitu kan, atau misalnya saya ingin di New York University, silakanlah coba beasiswa Fulbright gitu. Karena beasiswa Fulbright ini bisa lanjut untuk studi S2 dan juga S3 di Amerika gitu. Lalu misalnya, saya nggak mau jauh-jauh ke Inggris sama ke Amerika, saya pengen ke negara tetangga, ke Australia. Silahkan coba yang namanya Australian Award Scholarship, atau kita kenal dengan yang namanya AAS. Nah, AAS juga merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk mahasiswa Indonesia gitu. Dan berikutnya adalah Korean Government Scholarship. Nah, ini juga salah satu beasiswa yang sangat populer. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya. Jadi KGS ini beasiswanya ada untuk S1, S2, dan S3 di Korea gitu. Jadi kalau teman-teman ingin lanjut studi ke Seoul National University atau misalnya ke ke yang lainnya, silakanlah coba beasiswa Korean Government Scholarship seperti itu. Nah, ini adalah beasiswa-beasiswa yang menurut saya sangat populer gitu. Jadi artinya populer ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah tahu tentang beasiswa ini. Nah, bagi teman-teman yang misalnya
waduh saya hanya fokusnya ke 5 beasiswa ini saja. Tetapi sebetulnya tidak, teman-teman. Masih banyak banyak sekali beasiswa dari pemerintah negara masing-masing memberikan, kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk lanjut studi di sana. Apa misalnya? Ini dia. Nah, yang pertama adalah Turki Burs Lari. Nah, beasiswa Turki ini biasanya bukanya sekarang-sekarang ini nih, bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Cuman sekarang, saya coba cek di website-nya itu, belum update gitu. Jadi belum update beasiswa dari, Turki Burs Lari ini. Nah, yang kedua teman-teman, misalnya teman-teman ingin coba lanjut ke Jerman, silahkan coba beasiswa DAAD gitu, DAAD Germany. Nah, DAAD ini merupakan beasiswa di pemerintah Jerman. Ini juga sama untuk lanjut studi S2 dan ke S3 ke Jerman gitu. Nah, ini yang ketiga yang menurut saya paling prestis gitu ya, namanya Erasmus Mundus Scholarship. Kenapa saya katakan prestis? Karena dia bisa beasiswanya itu bisa double degree, teman-teman. Ini dari pemerintah Eropa dan mahasiswa Indonesia juga bisa studi di sana. Kebetulan saya ada teman yang lanjut studi di sana, dia dapat double degree. Jadi dia setahun kuliah di Belanda, lalu setahun lagi kuliah di Inggris. Jadi dengan skema beasiswa tersebut, dia mendapatkan 2 gelar sekaligus dari negara Eropa. Nah, luar biasa keren kan? Dan ini sangat jarang sekali orang-orang pada tahu gitu. Dan bukanya juga setiap tahun. Jadi teman-teman harus cek terus beasiswa dari Erasmus Mundus Scholarship. Lalu berikutnya yang menurut saya ini juga sangat jarang orang tahu gitu kan, padahal ini uangnya sangat besar sekali, yaitu Endeavour Scholarship Australia. Nah, jadi setahu saya sebetulnya masih banyak ya beasiswa-beasiswa Australia yang lain. Ada bahkan dari kampus-kampusnya seperti kalau dulu ada yang namanya Adelaide Scholarship for International Student. Jadi ada mahasiswa internasional yang khusus untuk lanjut studi di Adelaide. Tapi kalau Endeavour Scholarship ini merupakan beasiswa khusus sama seperti AAS seperti itu. Tapi kabarnya kata teman saya yang memang dia sudah lolos dan mendapatkan beasiswa tersebut, ini apa namanya uangnya itu sangat besar seperti itu. Jadi teman-teman silahkan bisa mencoba untuk meng-apply ke beasiswa Endeavour Scholarship. Yang sekarang sedang buka yaitu adalah Swedish Institute. Ini sangat jarang sekali. Teman-teman yang ingin lanjut studi ke Swedia, wajib silahkan coba beasiswa ini. Gitu. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan membahas lebih detail tentang Swedish Institute. Yang ingin ke Prancis, silakan coba EVAL Scholarship French gitu. Jadi itu juga beasiswa dari pemerintah Prancis buat teman-teman yang ingin studi di Prancis gitu. Yang ingin ke Belanda ada Student. Belanda itu ada Student, ada beasiswa orang tulip, ada Novik Neso, ada banyak sekali untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi skemanya sangat banyak melalui Belanda tersebut. Yang mau ke Jepang silakan coba Mombuso Scholarship gitu kan. Mombuso Scholarship ini merupakan salah satu beasiswa dari pemerintah Jepang. Mohon maaf kalau saya agak salah penulisan ya. Dan tadi saya sudah menyebutkan ya Erasmus Mundus Scholarship juga. Nah, ini dia adalah daftar jenis-jenis beasiswa teman-teman yang sekarang bukan sekarang sedang buka ya, tetapi yang banyak sekali beasiswa-beasiswa lainnya yang memang sekarang sedang buka gitu untuk studi ke luar negeri. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang sekarang sedang membuka pendaftaran gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa coba apply sekarang? Yang pertama adalah Fulbright Scholarship USA, teman-teman. Ayo, siapa yang mau lanjut ke Amerika, silahkan langsung coba daftar. Deadline-nya adalah 15 Februari. Nah, teman-teman, eee, Fulbright ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat prestis ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa memperoleh beasiswa tersebut luar biasa, berarti teman-teman sangat jenius seperti itu. Tetapi tidak salahnya kita harus mencoba gitu. Nah, link pendaftarannya itu bisa di www.aminef.or.id. Jadi teman-teman bisa silahkan mengunjungi website tersebut dan ada persyaratan umum dan juga persyaratan-persyaratan khusus. Nah, di persyaratan umum tersebut teman-teman biasanya ya minimal harus S1 karena, apa namanya, beasiswa ini khusus untuk S2 dan kalau teman-teman mau S3 tentu syaratnya harus minimal S2. Lalu IPK-nya minimal 3,0 dengan skala 4 dan harus memiliki TOEFL ITV minimal 550 atau misalnya IELTS. Nah, ini merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi. Semua beasiswa pasti mensyaratkan persyaratan bahasa Inggris seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan.
ini adalah sekali lagi wajib dicoba 15 Februari, jadi kurang lebih waktunya 1 bulan lagi, teman-teman untuk mempersiapkan beasiswa Fulbright Scholarship ini. Dan yang berikutnya, yang mungkin sangat jarang tahu adalah Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Nah, teman-teman, gitu kan, ini adalah Swedish Institute, ini belum dibuka, tetapi setelah penelusuran dari website yang saya coba cek gitu ya. Nah, apa namanya, beasiswa tersebut eh, akan dibuka pada tanggal 8 Februari. Jadi mohon segera dipersiapkan dari sekarang. Apa itu persyaratannya? Yang pertama adalah motivation letter. Ini saya dapat dari websitenya ya teman-teman, dari websitenya. Jadi teman-teman silahkan dicoba dibaca lebih detail gitu kan, kira-kira persyaratannya apa saja yang dipersiapkan. Lalu yang kedua adalah CV ya teman-teman. Jadi sepertinya biasanya CV juga ada formatnya. Yang berikutnya adalah letter of reference. Nah, letter of reference ini merupakan surat rekomendasi ya istilahnya ya, dan ada bukti pengalaman kerja. Nah, jadi teman-teman untuk yang namanya juga Scholarship for Global Professionals, jadi harus ada pengalaman kerjanya. Dan yang berikutnya adalah copy of your valid passport. Jadi harus punya paspor. Kalau teman-teman belum punya paspor, rata-rata untuk apply beasiswa itu nggak semuanya, tetapi membutuhkan paspor. Jadi teman-teman mungkin bisa membuat paspor dulu dari sekarang. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah Holland Scholarship. Nah, Holland Scholarship ini adalah beasiswa untuk studi di Belanda. Tadi seperti yang saya bilang ya, bahwa di Belanda itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada orang tulip, ada Holland Scholarship, ada Student, ada Novigniso, dan yang lainnya gitu. Jadi semuanya adalah beasiswa untuk lanjut studi ke Belanda. Deadline-nya adalah 1 Februari, jadi sudah sangat dekat untuk S2 dan S3, dan kalau tidak salah ini adalah tidak full ya, tidak full scholarship, tetapi perlu dicek lebih detail kira-kira apa saja beasiswa-beasiswa tersebut seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kira-kira ini adalah secara umum ya teman-teman, secara umum kalau misalnya sekarang teman-teman sedang mempersiapkan. Jadi yang pertama kita persiapkan itu tentu adalah sertifikat bahasa asing. Yang menurut saya amannya kita punya IELTS gitu kan dengan skor 6,5. Kenapa harus IELTS? Kenapa tidak TOEFL gitu kan? Karena TOEFL TOEFL itu apalagi TOEFL ITP ya tidak semua orang tidak semua beasiswa itu mensyaratkan penggunaan TOEFL ITP. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki IELTS 6,5 semua beasiswa itu teman-teman bisa di-apply. Nah, menurut saya bagi teman-teman yang memang sudah punya IELTS 6,5 gitu kan, silakanlah apply ke semua beasiswa yang tadi saya buka. Jadi Januari ini adalah waktu yang tepat untuk tes IELTS. Jadi setiap ada pembukaan beasiswa yang memang itu sesuai dengan jurusan, teman-teman silakan bisa langsung apply kepada beasiswa tersebut gitu. Jadi apa namanya itu merupakan berkas yang perlu dipersiapkan. Lalu yang berikutnya adalah motivation letter. Nah, motivation letter juga perlu dipersiapkan karena ini juga akan menjadi salah satu syarat untuk persiapan beasiswa. Nah, pemberi rekomendasi kalau teman-teman biasanya ini dari dosen pembimbing skripsi kita gitu, karena mereka yang tahu tentang kita. Dan yang terakhir adalah ijazah atau transkrip yang berbahasa asing. Jadi kalau biasanya beberapa perguruan tinggi ijazahnya dalam berbahasa Indonesia. Seperti saya dulu S1 saya ijazahnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya harus menerjemahkan melalui lembaga bahasa di kampus saya gitu. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan. Ini adalah dokumen umum ya yang menurut saya 4 berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa, terutama yang nomor 1 IELTS tadi gitu. Oke, jadi itu saja untuk di video pertama kali ini. Terima kasih sudah menonton channel Jaziknesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Jaziknesia Education seperti itu. Oke, selamat berjuang teman-teman. Selamat berjuang. Semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam proses apply beasiswanya. Tunggu video berikutnya yang akan membahas lebih detail dari setiap beasiswa. Saya Asabri Jasmana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.